Pernahkah kamu merasa terjebak dalam situasi di mana kamu sulit untuk menolak permintaan orang lain? Rasa takut mengecewakan atau membuat orang lain tidak senang bisa menyebabkan kita mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, apa itu people pleaser? Di awal pembahasan ini, kita perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah people pleaser. Sederhananya, orang yang menjadi people pleaser adalah mereka yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, kadang sampai mengabaikan kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Ini bisa terlihat dalam kebiasaan sehari-hari kita. Misalnya, ketika kamu ditanya oleh rekan kerja apakah kamu bisa mengambil tugas tambahan, meskipun kamu sudah merasa sibuk dengan tugas yang ada. Tanpa pikir panjang, kamu langsung setuju karena khawatir jika menolak, mereka akan berpikir kurang baik tentangmu. Rasa cemas akan penilaian orang lain ini sangat mendalam, bahkan sampai-sampai menguras energimu. Kebiasaan ini biasanya berakar dari pengalaman masa lalu atau pola pikir yang telah terbentuk, di mana kita merasa bahwa mencintai dan diterima oleh orang lain berarti kita harus selalu jadi yang baik dan menyenangkan. Kita perlu mengenali pola ini agar bisa mengambil langkah untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut. Chapter 2, Ciri-ciri people pleaser yang perlu kamu tahu. Apa saja tanda-tanda yang menandakan kamu mungkin seorang people pleaser? Salah satu ciri terbesar adalah kesulitan untuk mengatakan tidak. Kamu merasa terpaksa mengiyakan permintaan orang lain meskipun itu mengganggu kenyamananmu. Selain itu, kamu mungkin sering merasa lelah atau tidak puas dengan hidupmu sendiri karena terlalu fokus memenuhi harapan orang lain. Pikirkan, apakah kamu juga sering merasa bersalah ketika tidak bisa memenuhi harapan orang lain? Rasa bersalah ini bisa sangat menghambat. Kita juga harus sadar kalau kita cenderung mengabaikan perasaan dan kebutuhan sendiri demi kepuasan orang lain. Ini semua bisa jadi sinyal bahwa kita sudah terjebak dalam sikap people pleaser. Chapter 3, Mengapa kita takut menolak? Salah satu alasan utama mengapa kita sulit untuk menolak adalah rasa takut akan kehilangan hubungan atau persahabatan. Kita khawatir jika menolak, orang lain akan merasa kecewa atau bahkan menjauh dari kita. Selain itu, ada juga faktor kebiasaan. Sudah terlalu banyak waktu dihabiskan dengan selalu berusaha memenuhi harapan orang lain sehingga sulit untuk merubah pola itu. Kita juga sering terjebak dalam pemikiran bahwa jika kita bilang tidak, maka orang lain akan beranggapan negatif tentang kita. Rasa ingin diterima dan disayangi sangat kuat, sehingga kita sering mengorbankan diri sendiri untuk menjaga hubungan baik. Maka, sangat penting bagi kita untuk menggali lebih dalam motivasi hasil dari perilaku ini dan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk merubah kebiasaan buruk tersebut. Chapter 4, Dampak negatif dari menjadi people pleaser. Menjadi people pleaser memang bisa membuat kita terlihat baik di mata orang lain, namun dampak positif itu akan berbanding terbalik dengan dampak negatif yang ditimbulkan untuk diri kita sendiri. Pertama, rasa lelah secara emosional. Ketika kita terus-menerus berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita bisa merasa kehabisan energi dan tidak memberikan cukup perhatian pada diri sendiri. Kedua, bisa muncul perasaan frustrasi yang dalam. Rasa tidak pernah puas dengan diri karena selalu merasa belum cukup. Ketiga, dapat mengganggu kesehatan mental. Rasa cemas dan stres yang terus-menerus bisa berujung pada permasalahan kesehatan yang lebih serius. Dengan menyadari dampak dari kebiasaan ini, kita bisa lebih termotivasi untuk berusaha mengambil langkah untuk menolak permintaan yang tidak mendukung kebahagiaan kita. Chapter 5, Cara mengatasi kebiasaan pleaser. Untungnya, ada cara yang bisa kita lakukan untuk mulai mengatasi kebiasaan menjadi people pleaser. Pertama, mulai dengan membangun kesadaran diri. Sadari perasaan yang muncul ketika kamu diminta sesuatu dan refleksikan apakah kamu benar-benar ingin melakukannya. Kedua, latihan untuk mengatakan tidak. Mulailah dengan hal-hal kecil, ini akan membantu kamu lebih nyaman melakukannya. Ketiga, tetapkan batasan. Buat batasan yang jelas mengenai apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan.
Ini bukan hanya akan membuat orang lain menghargai waktu dan energi kamu, tapi juga lebih menghargai diri sendiri. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa mulai meraih keseimbangan antara memenuhi kebutuhan orang lain dan kebutuhan diri sendiri. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.